Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi yang cerah ini kita bersama berkumpul bersyukur kepada Tuhan pertama-tama karena begitu luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang layak kita syukuri, dan kita menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan dengan tugas berutusan untuk mewartakan kabar gembira bagi setiap orang. Dan kita juga mengalami bahwa rahmat Tuhan tidak pernah kita dibiarkan olehnya berjalan tanpa bimbingannya. Maka mari kita syukuri dan mari kita persembahkan dalam perayaan ini. Dan mengawali perayaan ini, mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Tuhan agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami,
di surga. Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama dengan pasangan Nixon Antonius dan Meli Wijaya yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-24. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang mensyukuri ulang tahun imamat. Yang pertama, Pastor Nathanael Peruntung, yang kedua Pastor Martinus Pasomba, dan yang ketiga Pastor Ignas Pabendon. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang dalam perjuangan, anak-anak kita yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi, bersama dengan mereka yang berjuang untuk suatu tujuan yang mulia. Kita berdoa mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Mikael Kadum Nur yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu,
dan juga untuk almarhum Bill Rusli Halim yang telah dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang. Hindarkanlah kami dari kabut-kabut kesesatan dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setia Tuhan selama
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana, semua sehat? Pasti semakin sehat, walaupun mungkin ada yang karena hobi Piala Dunia rela tidak tidur. Maka demi Piala Dunia kita bisa menyangkal diri, memikul salib untuk tidak tidur. Tetapi tentu saja sekalipun demikian kita tetap berusaha untuk hadir dalam perayaan ini, dan itu adalah penyangkalan diri yang luar biasa. Kita berani memikul salib, datang di gereja walaupun mungkin ada yang tidak sempat tidur semalam atau hanya beberapa saat bisa tidur. Nah, melalui sabda Tuhan pada hari ini serak-serak ini karena selalu baku adu dengan pesul paroki. Itu berteriak-teriak. Ya, karena kalau kami tinggal berdua di atas, ya supaya suasana dalam rumah itu menjadi ramai, ya terpaksa kita harus berusaha ya saling meneguhkan dengan teriakan-teriakan. Tadi sebelum saya siap-siap turun, beliau masih berteriak, "Hei!" Saya bilang, "Apa lagi kau manusia yang mau kabur lagi?" Dia mengatakan, "Sini." Saya bilang, "Apa?" "Ini uang, kau pegang." Saya bilang, "Oh, terima kasih Bapak. Bapak hari ini baik sekali." Jadi karena beliau hari ini mau ke Toraja, terpaksa dia kasih istrinya itu uang. Kalau dia tidak ke Toraja, dia tidak kasih uang sama istrinya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama dalam bacaan hari ini, terutama Injil, yang pertama itu kita coba simak. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku." Nah, ini pernyataan Yesus, tantangan Yesus bagi kita sekalian. Sementara dalam 10 perintah Allah dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Sementara Yesus justru mengatakan, barang siapa saja yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kata-kata Yesus ini menantang kita, saudara-saudari, yang sebenarnya mau mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan sayang sama orang tua. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan, sayangi dulu pokoknya. Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Maka sayangi dulu dia. Kalau kamu sudah sayang kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu, akan mengalir kasih yang tulus kepada orang tua. Kadang-kadang kan kita mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua dengan merayu ketika ada maunya. Kita berusaha menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati sesama karena ada maunya. Nah, tetapi kalau betul-betul kita fokus atau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kita tunduk kepada apa yang menjadi kehendaknya, maka otomatis kita akan menyalurkan kasih itu kepada sesama sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ini yang pertama. Lalu yang kedua,
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, mengikuti Tuhan, menjadi pengikut Kristus, mau tidak mau kita harus memikul salib. Baru-baru PPA yang kita atau yang pastor sampaikan ikut kegiatan Bina Iman. Nah, teman-temannya sementara menikmati libur. Saya mengatakan di sini kita mau lihat apakah memang anak-anak kita sudah mulai berusaha memikul salib, menyangkal diri, atau justru ya hanya mau tampil. Dan ternyata sangat jelas ada sekian banyak senior justru tidak tampil. Sama ketika ada rekoleksi yang dikatakan rekoleksi Depas, kita anggarkan begitu besar anggaran untuk ke Malino. Tetapi cari pengurus Depas yang ikut bisa dihitung dengan jari. Katanya mau menjadi pelayan, katanya mau menjadi pengikut Kristus, mau mewartakan kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi ikut rekoleksi merasa rugi. Nah, anak-anak PPA kita, selalu saya ingatkan kepada anak-anak muda kita, kalian adalah generasi penerus. Saatnya sekarang kalian menunjukkan atau belajar banyak. Dan untuk belajar banyak kita harus mengalahkan egoisme kita. Persis ini yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita refleksikan kata-kata ini. Mengikuti Tuhan memang tidak mudah. Menjadi pengikut Kristus itu penuh dengan tantangan. Tetapi disinilah kita mengalami ujian demi ujian, bahwa keluar dari egoisme kita, keluar dari diri kita, keangkuhan kita, itu butuh perjuangan. Dan ini yang Tuhan Yesus harapkan. Karena apa? Justru ketika keluar, memang kita mengalami penderitaan. Ketika kita mengendalikan diri bahwa besok saya ikut misa, ya saya bisa mengatakan, ya Nathan malam ini jangan nonton bola. Ya, contoh. Atau kalau mau nonton bola silakan, tetapi besok harus siap untuk memimpin perayaan Ekaristi. Nah, inilah yang dikatakan menyangkal diri, memikul salib kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, memikul salib atau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan bukan hanya kata-kata hampa, tetapi disertai dengan perbuatan. Panitia perayaan 15 Agustus tahun 2026 sudah mulai bergerak untuk pencarian dana. Saya monitor, jangan sampai panitia hanya mengatakan, ayo dong sumbang. Saya justru mau melihat panitia yang pertama-tama, ini saya walaupun hanya 100.000 atau 50.000, tetapi panitia yang harus duluan. Ya. Jangan kita menyuruh orang lain ayo bantu. Tetapi saya tidak pernah menyuruh diriku, Nathan bergeraklah. Ya. Ini artinya kita membohongi
diri kita. Nah, sekecil apapun pemberianmu pasti berarti di hadapan Tuhan. Kalau kita memberikan dengan dari ketulusan, bukan memberikan karena dipaksa. Ya. Ada juga orang yang kalau misalnya memberi lalu tidak disebutkan namanya, marah-marah. Ya, kita melihat saja di bawah ada panitia pembangunan gereja ini bagus. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi jangan sampai nama di bawah dipasang hanya untuk mau mengatakan sama di bangku-bangku ya. Sama di bangku-bangku, jangan sampai itu kita mau mengatakan, nah kau ada ndak bangkumu, ada namamu tidak di panitia. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita memberikan pelayanan, memberikan pemberian kita dari hati yang tulus, yang tidak perlu. Ya, ketika kita tidak disapa, tidak disebutkan namanya, langsung mulai emosi. Ya, ini yang Tuhan mau. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita mencoba merenungkan dan meresapkan sabda Tuhan pada hari ini sebagaimana ya seorang wanita kaya yang memberikan yang terbaik kepada Nabi Elisa. Dan dia tidak membanggakan diri bahwa dia bisa berbuat seperti itu, tetapi ia memberikan dari ketulusan, dan melalui ketulusan itulah rahmat Allah dialami, dilimpahkan dalam kehidupannya. Semoga jadilah demikian dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdiri, kita baharu iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh panahnya mengkamkan. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sepanjang hidup kita bertemu dengan banyak orang. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita semua yang menyambut kita dalam Kristus, agar kita pun selalu menyambut orang lain sebagai manusia yang dicintai Bapa, dan yang Bapa kehendaki supaya kita cintai pula. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan.
dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan. Ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun imamat Pastor Nathanael Runtung, Pastor Martinus Pasomba, dan Pastor Ignas Pabendon. Semoga hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil untuk menjadi gembala-gembala umat-Mu ini di hari ulang tahun imamat mereka hari ini, bersyukur bersama dengan kami rekan-rekannya dan memohon rahmat. Semoga rahmat-Mu memampukan mereka untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang setia dalam tugas pelayanan kepada umat, berani untuk senantiasa menyuarakan suara kenabian, terutama di tengah-tengah umat-Mu. Juga kami bersyukur bersama pasangan Nixon Antonius dan Meli Wijaya yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-24. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada pasangan ini, dan mereka boleh menghidupinya dengan berusaha untuk saling mengasihi sebagaimana layaknya Engkau mengasihi kami sebagai umat-Mu. Ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan kepada pasangan ini, berkati mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Semoga cinta mereka semakin berkembang, dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, Tuhan pelihara. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Bapak Mikael Kadum Nur dan juga almarhum Bill Rusli Halim. Engkau telah memanggil hamba-hamba-Mu ini dari tengah-tengah kami, dari tengah-tengah keluarga. Maka kepadamu Tuhan, kami memohonkan rahmat keselamatan kekal. Semoga Tuhan berkenan sekiranya masih ada yang menghalangi mereka untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Bermurah hatilah ya Tuhan, mengampuni segala dosa mereka dan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menyambut satu sama lain supaya Engkau pun kelak menyambut kami dan tinggal beserta kami untuk selama-lamanya, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri ini Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah pelayanan kami ini pantas sepadan dengan kurban-Mu yang kudus, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami makin tergerak untuk mencintai sesama, dan Engkau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti putra-Mu menuju kehidupan abadi yang Kau janjikan. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita paroki hari Minggu biasa ke-13, 27 sampai 28 Juni 2026. Perayaan liturgi satu pekan. Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul 29 Juni 2026. Para martir pertama di Roma 30 Juni 2026. Pesta Santo Thomas Rasul 3 Juli 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan anak kategori bayi sampai kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 12 Juli 2026. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat paling lambat 10 Juli 2026. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Brilian Indra Wibowo dan Marcelina Cecelina Tatuo. Pengumuman ketiga, Alan Firmadi dan Francisca Linda. Christophorus Bolong Sogen dan Siti Fatima. Axel Cristiano dan Jesselyn Tandiawan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan. Total kolekte gereja sebesar Rp18.927.500. Transfer masuk ke rekening gereja 16 sampai 21 Juni 2026 sebesar Rp2.695.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp9.757.000. Sumbangan-sumbangan. Sumbangan pemeliharaan gereja, transfer dan QRIS periode 15 sampai 22 Juni sebesar Rp1.350.156. CH sebesar Rp1.000.000, KMK FEB Unhas sebesar Rp300.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan, informasi kategorial. Pertemuan lansia diadakan pada Sabtu 4 Juli 2026 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Undangan Camp Young Women keempat dan Camp Young Men ke-9 oleh komunitas Fidei. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh sekami remaja di basement gereja. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Yang melanjutkan pengumuman terakhir, yaitu sekami remaja dalam rangka kegiatan Jambore yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai tanggal 5 Juli. Mereka terus mengumpulkan dana dengan menjual, rupanya ada bakso babi, ada rempeyek, dan aneka kue di basement. Silakan Bapak Ibu membantu anak-anak kita dalam rangka kegiatan mereka ini. Ada beberapa komunitas
yang mencari dana di basement untuk minggu ini. Yang kedua, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi kita melalui persiapan kegiatan perayaan kenaikan Bunda Maria ke surga atau Maria diangkat ke surga tanggal 16 Agustus di Raja Wali. Uluran tangan partisipasi kita semua sangat diharapkan demi untuk acara tersebut. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita berdiri, kita mengakhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga dan juga rencana kegiatan kita ke depan dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.